Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagiakan aku dengan cinta sepenuh hati. Bahagiakan aku, tentu semua orang cita-cita mau bahagia. Tidak ada orang yang hidup tanpa sebuah tujuan bahagia. Ya. Tentu bahagia yang dimaksud di sini bukan cuma sekedar senang. Ya, kalau senang banyak orang senang. Tapi dia tenang sekaligus senang. Tenang dalam ketaatan, tenang dengan ibadah, tenang dengan memenuhi fitrahnya. Yang kita mau insyaallah bahagia di atas syariat. Ada kata cintai aku, karena saya kira rumah tangga tanpa sebuah cinta pasti rapuh dan tidak akan bertahan. Salah satu pilarnya rumah tangga kita adalah cinta. Tapi mohon Mas King, ada kata sepenuh hati supaya kita ini paham. Ya, cinta jangan setengah-setengah. Jangan cinta yang dibuat-buat. Dan jangan sebuah cinta dalam bentuk pencitraan. Jangan cinta dalam bentuk sandiwara. Tapi kadang cinta itu harus dipaksakan. Untuk belajar sepenuh hati, ya mungkin setengah hati dulu, baru diisi penuh. Kalau belum bisa penuh, belajar dari awal. Dan cinta yang dimaksud di sini sekalian adalah betul-betul lahir dari hati yang dibimbing oleh wahyu. Hati yang mencinta di atas bimbingan keimanan. Hati yang saling mencinta di atas mencari keridhaan Allah. Ya, karena cinta yang dibangun dengan tanpa sebuah bimbingan iman itu cinta palsu namanya. Cinta yang hanya dibangun atas duniawi itu cinta yang kerdil. Dan cinta seperti itu cepat mati di jalanan. Tidak bisa bertahan. Ya, kalau cinta dengan tanpa dasar hati yang dilandasi dengan keimanan, kepatuhan kepada Allah, maka insyaallah dia akan langgeng sekali. Ya. Sering sekali orang mengatakan cinta dengan perkara-perkara yang sifatnya duniawi. Tidak ada cinta duniawi yang bisa tahan sekali. Itu rumus. Coba kalau orang mencintai karena fisik, maka begitu dia berkurang fisiknya, mungkin giginya yang tadinya sempurna di waktu gadis, tapi begitu Allah memang takdirkan gigi yang paling cepat jatuh itu persis gigi yang paling strategis. Gigi mana itu? Persis yang paling sering tampil di layar, gigi depan. Jadi kalau hanya orang mencintai fisik dengan tubuh, begitu jatuh giginya, gugur Tommy cintanya. Apakah rumah tangga akan berakhir dengan jatuhnya satu gigi depan? Tak. Maka keriput, kulit, dan seterusnya sekalian itu kapan cinta fisik pasti tidak akan langgeng. Siapa yang cinta misalnya karena harta, harta sifatnya kan datang dan pergi. Begitu kaya dicintai, begitu jatuh miskin bubar cinta itu. Kalau hanya cinta dibangun di atas materi, pasti cintanya kempis dan kempas, pasang surut dan akan hilang. Dan rumah tangga sekalian tidak mengenal pensiun. Rumah tangga ini tidak mengenal sesaat lalu bubar.
Ini kehidupan rumah tangga sekarang bukan sinetron. Saya sampaikan pada anak-anakku, adik-adikku ini, ya, jangan coba main-main dalam sebuah percintaan. Cinta itu butuh sebuah pengorbanan ya anak. Kalau antum tidak mau, belum mau berkorban, jangan dulu. Ini bukan sandiwara dan bukan sinetron. Ini pertaruhannya dunia akhirat. Salah menjatuhkan cinta, pengorbanannya besar. Salah, resikonya besar. Baik, semua cinta yang dibangun dunia, kalau hanya karena mitra, ada kepentingan saling menguntungkan, begitu tidak menguntungkan, sudah bubar cinta. Ya? Kalau kita mencintai seseorang hanya karena hubungan duniawi, begitu hilang unsur dunianya, putus. Tapi tidak ada yang paling hakiki wasklen kalau cinta dibangun di atas hati yang landasan iman. Kita masuk dalilnya ini. Ada sengaja yang digaris, diberikan tanda merah ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Ya, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi zalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Surah Rum yang sudah sangat populer. Hampir ayat ini menjadi sebuah langganan sejati di setiap acara pernikahan. Ya. Tapi mungkin bagus meskipun saya mau rencana duduk membaca literatur tafsirnya ini. Ya, perlu semua kitab-kitab tafsir kita bisa ambil faidah. Terutama ini kata mawaddah warahmah. Kata mawaddah warahmah ini. Ya. Dan dari sebagian ayat-ayat Allah ini adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dari pasanganmu sendiri, dari jenismu sendiri. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, untuk kalian itu senang dan tenang dengannya. Jadi memang yang dibutuhkan dalam hidup ini unsur sakinah, kebahagiaan, ketenangan yang dibangun atas dasar apapun yang membuat kita sakinah. Bisa dorongannya di sini mawaddah, dorongannya mawaddah dan dorongannya warahmah. Lihat tafsirnya ini ayat dengan hadis. Siapa yang mendasari sakinahnya, cintanya dengan lima liha, itu mawaddah. Siapa yang mendasari cintanya dengan jamaliha, ini juga termasuk mawaddah. Jadi kalau kita tertarik dengan lawan jenis, pasangan kita itu kita tertarik, mungkin fisiknya yang paling membuat kita nafsu naik, tergoda, terpancing, tergombal, apapun namanya, itu boleh cari yang membuat kita senang dalam satu sisi, itu mawaddah. Benar ya, seperti tadi itu cenderung yang semua membangkitkan biologis secara fisik. Jadi kesimpulan sini, semua yang sifatnya fisik itu mawaddah. Kulitnya, hidungnya, wajahnya, giginya, rambutnya, pokoknya fisik. Tapi kalau antum membangun rumah tangga hanya ini, bagaimana kalau keriput nih? Bagaimana kalau jatuh minta di gigi depan? Sayang mami. Iya, sayang mami. Warahmah ini non fisiknya, perilakunya, sifatnya, kata-katanya, perhatiannya, kejujurannya, keikhlasannya, pengorbanannya, masuk semua di sini warahmah. Dan ini cintai aku, jangan cuma mawaddah, tapi cintai aku dengan warahmah, kasih sayang. Ini seperti ini, makanya Nabi sebutkan 4 ini. Harta itu boleh, tapi itu kalau ini yang kita bangun, maka kita cenderung Yahudi kecil. Kalau hanya lihasabiha, ini keturunannya, maka kita cenderung adalah jahiliyah. Siapa menikahi seseorang karena kecantikannya, itu Nasrani.
Islam meletakkan ini walidiniha, itu dengan agamanya. Meskipun dia kriteria yang keempat, bukan berarti bahwa itu urutan keempat. Tapi Nabi terkatakan fasfar bizatid din, yang keempat ini sebagai ungkapan terakhir, ini yang kau pilih, ini yang kau jadikan standar, ini yang jadikan penentu. Ya, 1, 2, 3 ini adalah pendukung saja. Cuma Nabi katakan 4, jadikan yang terakhir itu. Ya, bizatid din, ya taribat yada. Kalau kau pilih, bahagia itu tanganmu, bahagia hatimu, bahagia hidupmu. Jadi tidak dibenci ya. Boleh pilih orang kaya, boleh pilih yang bagus keturunannya, boleh pilih yang kaya, silakan. Tapi kalau tidak ada agamanya, tunggu mas sekalian. Nanti akan kita lihat problem yang lahir dari harta, problem yang lahir dari keturunan, problem yang lahir dari karena kecantikan. Itu akan diurai. Ada sebuah buku yang bagus itu 150 problem rumah tangga, akan diurai dari sini nih. Jadi tolong ya, kalau ada yang menikah hanya karena cantik, tunggu Anda akan lahir pasangan yang akan direbut oleh orang lain. Jangan lupa subscribe ya.